sedang mengikuti ujian komprehensif PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2024 pada LPTK Staf Empu Tuturan Singaraja. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Desa. Selamat pagi Ibu. Kita akan mulai untuk ujian komprehensif pada pagi hari ini, di mana ujian akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama itu adalah praktik. Praktik terdiri dari 2, ada praktik mengajar dan praktik pembacaan sloka. Kemudian sesi yang kedua itu adalah sesi wawancara. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Untuk praktik mengajarnya tidak lebih dari 10 menit, Ibu. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu. Bisa dimulai. Sama Ibu. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Setengkara sehat semua ya? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada Nak Dewa untuk memimpin persembahyangan pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Ya, terima kasih kepada Nak Dewa sudah memimpin persembahyangan pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak, kembali Ibu mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita telah menyepakati kesepakatan kelas yang ada di dalam pembelajaran agama Hindu. Ya, yang pertama anak-anak harus menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas, kemudian anak-anak disiplin dan tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, berbicara dengan sopan dan saling menghormati antar sesama, dan yang terakhir melaksanakan persembahyangan di pagi dan siang hari. Ya, nah baik anak-anak. Nah untuk mengetahui Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Anak-anak boleh scan barcode. Ya, di sini ada barcode, silahkan anak-anak scan, kemudian anak-anak login ke Mentimeter untuk mengetahui Ibu ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Silahkan login anak-anak. Ya, sudah Ibu dapatkan ini hasilnya. Wah, hari ini semuanya bersemangat, senang ya. Tungkare ya. Jadi hari ini kita siap untuk belajar ya. Ya. Anak-anak sebelumnya ada yang belum yang tidak hadir hari ini atau adakah yang dilihat teman kanan kirinya mungkin ada yang izin? Coba dicek dulu siapa yang tidak hadir. Nah, Ida, coba sebagai sekretaris dicek dulu. Ya, hadir semua ya hari ini. Ya, kalau sudah hadir semua hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme ya. Ya, baik anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, merupakan lagu nasional untuk supaya kita bersemangat ya di dalam menjalani pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak pernah tidak mengalami yang namanya karma pala di dalam kehidupan? Ya, coba kepada Rak Ketut, silahkan. Ya, bagus. Ya, kemudian Nak Paramita, silahkan.
Ya, itu juga bagus. Itu merupakan contoh dari karma pala yang sudah kalian alami sendiri ya. Setiap manusia pasti pernah yang namanya mengalami karma pala dalam hidupnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Nak Sukerte, coba apa sih karma pala itu kalau diambil kesimpulan dari cerita teman kalian tadi? Iya, betul. Good job ya. Jadi karma pala itu adalah hasil dari perbuatan ya. Apapun yang kita lakukan pasti memperoleh hasilnya. Baik itu karma yang kita lakukan dengan baik maupun karma yang kita lakukan karma buruk ya, itu akan memperoleh hasilnya. Nah, anak-anak, pertanyaan tadi itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini uh, terdiri dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak mampu untuk memahami pengertian dan prinsip-prinsip karma pala dan juga punarbawa. Kemudian, anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk karma pala dan punarbawa. Ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ya supaya lebih jauh lagi tentang karma pala dan punarbawa. Nah, anak-anak silakan simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Ya. Semuanya silakan untuk menyimak dan untuk mencatat informasi atau materi-materi penting yang ada di dalam video ya. Baik, kita saksikan bersama-sama. Om Swastiastu. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Desak. Hari ini kita akan belajar materi punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Konsep dasar ajaran agama Hindu tertuang dalam Pancasrada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Bagian-bagian Pancasrada. 1. Brahman. 2. Atman. 3. Karma pala. 4. Punarbawa. Dan yang kelima, moksa. Pengertian punarbawa. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Punar artinya kembali, bawa artinya lahir. Jadi, punarbawa artinya kelahiran kembali. Punarbawa juga sering disebut dengan samsara, yang dapat diartikan kelahiran berulang-ulang atau reinkarnasi. Ya, anak-anak, bagaimana? Tadi kalian sudah menyimak video pembelajarannya, ya, di mana dalam video tersebut disampaikan pengertian punarbawa, karma pala, kemudian bagian-bagian dari karma pala itu ya. Ada 3 bagian-bagian karma pala. Yang pertama apa? Coba Naida, sebutkan bagian karma pala yang pertama. Nah, ya betul. Ya, ada sancita. Kemudian yang kedua, ya, coba Nak Made. Ya, betul ya, prarabdha. Kemudian yang ketiga ada kriya mana, ya. Nah, setelah anak-anak menyimak video, kemudian kita semua saling berdiskusi untuk menemukan apa sih pengertian karma pala, pengertian punarbawa, kemudian apa saja bagian-bagian dan bentuk-bentuk karma pala. Nah, sekarang anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, jadi Ibu sudah bagi kelompoknya nanti. Nah, ini ada 2 permasalahan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana hubungan antara karma pala dan punarbawa? Kemudian yang kedua, ya, seseorang yang dalam kesehariannya selalu bersikap kasar, pemarah, tidak pernah sembahyang, namun dalam kehidupannya ia tidak pernah mendapatkan kesusahan. Hidupnya selalu tidak pernah kekurangan secara materi. Nah, bagaimana? Anak-anak diminta untuk menganalisis ya kondisi tersebut berdasarkan bentuk-bentuk karma pala, ya. Nah, ini kelompok
kelompok 1 ada Dewa Made, kemudian kelompok 2 ada Dwi Anggraini, yang ketiga kemudian ada Karjani, kelompok 2 ada Lestari, Sukarini, Logede Ida, dan Sukarte. Kelompok 3 ada Desa Sapitri, Ketut Yudi, dan Paramita. Nah, silakan anak-anak sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Kemudian diskusikan permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kemudian nanti presentasikan. Nah, waktu anak-anak mengerjakan diskusi ini adalah 15 menit ya. Nah, nanti diundi siapa kelompok yang lebih dulu maju ya. Baik anak-anak, Ibu persilahkan untuk berdiskusi. Ya, waktu sudah selesai. Nah, anak-anak silahkan untuk bersiap-siap siapa dari kelompoknya yang akan memaparkan hasil presentasinya, hasil diskusinya, ya. Kemudian siapa yang menjadi moderator. Baik, kita undi dulu ya siapa yang mendapatkan giliran untuk maju pertama. Ya, ternyata dari kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 3. Desa Sapitri, Ketut Yudi, dan kemudian Paramita untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 1. Ya, silahkan. Ada Dewa Made, Dwi Anggraini, Karjani. Ya, bagus. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dan yang terakhir ada kelompok 2. Ya, silahkan Nak Lestari, Sukarini, Logede Ida, dan Sukarte untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Untuk ketiga kelompok yang sudah memaparkan hasil presentasi hari ini, itu sungguh semuanya luar biasa. Semuanya sudah menyampaikan hasil hasil diskusinya dengan baik, ya. Anak-anak sudah mampu memahami hubungan karma pala dan punarbawa, bahwa perilaku yang kita lakukan ini juga akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian anak-anak juga sudah mampu untuk mengklasifikasikan, oh ternyata misal kondisi seperti ini adalah contoh dari Sancita Karma Pala, kemudian Prarabdha Karma Pala, dan Kriyamana Karma Pala. Ya. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah presentasi hari ini. Selanjutnya, anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian anak-anak silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ya, jadi waktu mengerjakan anak-anak 10 menit. Nah, setelah itu kemudian silahkan dikumpulkan. Ya, sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Ya, baik, sudah. Nah, untuk mengetahui ya, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak silahkan untuk login ke WordWall ya. Di sini ada beberapa soal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan login. Nah, ya, silahkan dikerjakan. Nih, ya. Ya, ternyata sudah
Ada ya. Nah, ini sudah ada Nak Rina yang mengerjakan, sudah selesai ya. Sudah selesai, kemudian mendapatkan skor 100 karena betul semua ya. Kemudian dilanjutkan Nak Dewa juga ya. Nah, dan semua anak-anak sudah mengerjakan kuis yang ada di WordWall ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua hari ini, anak-anak sungguh luar biasa hari ini ya, sudah mampu berdiskusi dengan baik, kemudian sudah mengerjakan kuis yang sudah Ibu berikan, juga nilainya juga semuanya besar-besar ya, sudah mampu memahami pengertian dari karma pala, punarbawa, dan juga bentuk-bentuk dari karma pala itu sendiri ya. Nah, ini anak-anak kita lakukan ice breaking dulu ya. Karena anak-anak tadi sudah berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD. Nah, kita refresh dulu sejenak ya. Kita ice breaking, semuanya bersiap berdiri ya. Nah, ikuti gerakan yang ada di dalam video ya. Mari kita bersama-sama refresh. Ya, bagaimana ice breakingnya? Iya, seru ya, semangat ya. Oke, baik. Nah, setelah tadi anak-anak mempelajari tentang karma pala, punarbawa, dan juga bagian-bagian karma pala, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, kita kembali lagi. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Coba, silahkan. Nak Paramita. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Kemudian ada lagi yang lain? Ibu persilahkan. Ya, Nak Karjani, silahkan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi semua sudah memahami ya bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa karma pala dan punarbawa itu adalah konsep sentral dalam agama Hindu dan merupakan filsafat Hindu ya. Konsep ini menjelaskan sebab akibat. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya, ada sebab dan ada akibat ya. Nah, baik di dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang nanti, karena punarbawa dan karma pala itu saling berkaitan. Nah, kemudian nilai-nilai moderasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan karma pala ini adalah kesadaran diri, kemudian toleransi, dan etika. Kesadaran diri, kita sadar bahwa setiap tindakan kita itu pasti akan menimbulkan akibatnya atau akan berdampak dalam kehidupan kita. Kemudian toleransi, ya. Jika kita memahami karma pala dan punarbawa, pasti kita lebih toleran terhadap perbedaan, ya, terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan agama, ya, dan yang lainnya. Ya, kita akan menyadari bahwa kita menjadi manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling menghargai. Ya, kemudian etika. Di dalam karma pala menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan. Ya, ini juga di ditekankan di dalam sastra, ya. Slokantara 68, karma pala ngaranike palaning gawe halahayu, yang artinya karma pala adalah akibat pala dari baik buruk suatu perbuatan. Kemudian juga di dalam Slokantara 1 Sloka 4 menjelaskan
bahwa menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Karena apa? Karena dapat menolong dirinya dari yang namanya sengsara. Karena manusialah yang hanya dapat melakukan karma baik ya dengan menggunakan wiweka, karena manusia yang punya akal sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu kita harus bersyukur terlahir menjadi. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah nilai-nilai ajaran Punarbawa dalam upaya memperbaiki kualitas diri. Ya, silakan dibaca. Kemudian jika ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan. Nah, sementara adakah dari anak-anak yang mau bertanya sebelum Ibu akhiri? Ya, baik. Semuanya sudah paham ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk Nak Dewa, Ibu minta untuk berdoa ya menutup pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih kepada Nak Dewa. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ke praktik yang kedua ya, tentang pembacaan sloka. Nah, silakan Ibu melantunkan sloka dari Puja Trisandia bait kedua beserta maknanya. Silakan. Om Narayana Ewedam Sarwam Yat Buddham Yacabawyam Niskalangko Niranjano Nirwikalpo Nirakyata Suda Dewa Eko Narayana Nadwityosti Kascit. Artinya, oh Sang Yang Widiwasa, Engkau adalah Narayana, Engkau adalah Engkau adalah Brahma, Engkau adalah Wisnu, Engkau adalah Siwa, kemudian Engkau adalah Tuhan yang berwujud Purusa, kami memujamu. Sudah Ibu? Ya, kita lanjut ke sesi kedua ya, sesi wawancara. Nah, tadi Ibu kan sudah mengajar dengan menggunakan modul-modul. Apa yang digunakan tadi untuk mengajar, Bu? PBL, Ibu. PBL, ya. Nah, dalam keseharian kita sebagai pendidik, khususnya guru ya, tentunya harus menyiapkan yang disebut dengan perangkat pembelajaran, Ibu. Nah, apa sih dasar pengembangan daripada Ibu menyusun perangkat pembelajaran, khususnya modul ajar pada kurikulum Merdeka? Silakan. Pengembangan yang pertama adalah kita harus melihat CP, gitu. CP itu kan berasal dari Permendikbud, kemudian kita turunkan menjadi TP dan ATP. Kemudian baru kita dapat menyusun modul ajar. Kemudian adalah nanti kita juga turunkan lagi menjadi KKTP. Kemudian baru kita bisa membuat modul ajar sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Apa yang membedakan antara modul ajar kurikulum Merdeka dengan yang kurikulum sebelumnya menurut Ibu? Yang membedakan adalah di kurikulum Merdeka, siswa diharapkan menjadi pembelajaran itu berpusat pada siswa, maksudnya. Nah, kalau di kurikulum sebelumnya kan guru hanya sebagai fasilitas, guru memfasilitasi, tetapi guru juga masih berperan di dalam pembelajaran. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sekarang diharapkan siswa lah yang lebih aktif, siswa kegiatan itu berpusat kepada siswa, sehingga merdeka belajar itu memang benar-benar dirasakan oleh siswa. Jadi guru hanya
istilahnya mendampingi, kemudian membimbing, masih membimbing, tetapi proses pembelajaran itu lebih ditekankan kepada siswa agar siswa yang lebih aktif bertanya, kemudian melakukan kegiatan, sehingga siswa yang lebih lebih cepat memahami pembelajaran. Nah, kemudian untuk media pembelajarannya Ibu seperti apa kalau di kurikulum Merdeka yang sudah sering Ibu lakukan di kelas? Media pembelajaran yang sering yang lakukan menggunakan berbantuan media kuisis, kemudian word wall, kemudian video-video pembelajaran ke Bu. Nah, biasanya Kenapa? Kenapa di dalam ya, kurikulum Merdeka harus lebih ke teknologinya, Ibu? Kenapa tidak ya, karena menggunakan media konvensional misalnya seperti itu? ya, karena kalau di kurikulum Merdeka kita masih menggunakan metode konvensional, siswa tidak ada semangat untuk belajar. Kemudian pembelajaran juga akan cepat membosankan, Bu. Untuk itu, teknologi di zaman sekarang kan memang sudah sangat pesat. Apalagi anak-anak jauh lebih lebih cepat untuk menangkap teknologi. Jadi kita harus juga mengimbangi di dalam pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan, anak-anak merasa oh ini belajar tetapi dia nyaman dengan metode yang kita gunakan seperti kuis gitu kan. Jadi saling saling berkompetensi antara siswa satu dengan siswa yang lain itu pasti membuat motivasi di dalam diri siswa untuk lebih oh ternyata teman saya lebih ini, saya juga harus lebih dari dia, kan ada timbul motivasi belajar di situ, Bu. Oke, kalau dari segi penilaiannya Ibu, bagaimana karakteristik penilaian di kurikulum Merdeka menurut Ibu? Nah, kalau karakteristik penilaian di kurikulum Merdeka uh, menggunakan memang saat ini menggunakan metode bukan metode, maksud saya menggunakan penilaian sumatif ya dan penilaian formatif gitu, Bu. Nah, jadi kalau misal sebenarnya hampir sama dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya, hanya saja sekarang lebih banyak siswa itu melakukan praktek atau berkegiatan sehingga siswa itu bisa tidak satu arah gitu, jadi dua arah gitu. Baik, cukup ya. Nah, untuk P5 sekarang Ibu, dalam kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu ciri khasnya adalah adanya profil pelajar Pancasila. Apa yang Ibu pahami tentang P5 Ibu? Oke. P5 merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari P5 itu adalah untuk membentuk karakter siswa supaya sadar akan apa namanya akan dasar agama, dasar negara maksud saya, dasar agama, dasar negara yaitu Pancasila, menjadi siswa yang Pancasilais, yang artinya tidak melupakan tidak melupakan sejarah yang sudah di diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan. Nah, sehingga di profil pelajar Pancasila ini diharapkan siswa mampu untuk menjadi siswa yang nasionalisme, kemudian mampu menciptakan peluang dari menghasilkan sesuatu yang bisa dihasilkan nih Bu dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gitu. Jadi ada paling tidak mereka ada gambaran bahwa oh ternyata P5 ini bisa juga dikaitkan dengan kearifan lokal gitu misalkan. Kalau jenis kegiatannya Bu, aktivitas yang dilakukan siswa biasanya apa kalau dalam P5 di sekolah? Dalam P5 biasanya siswa itu kalau di tahun yang lalu ya Bu, itu di setiap minggu biasanya diambil jamnya. Tapi kalau yang di tahun sekarang itu di bulan September ini nanti di minggu kedua itu sudah
dipelotkan untuk khusus P5 selama 2 minggu gitu. Nah, biasanya anak-anak itu eh, pasti diberikan arahan. Kemudian apa sih tema yang yang akan disampaikan pada P5 yang pertama, misal seperti moderasi beragama ya di mereka bukan seperti suara demokrasi maksudnya, itu pasti anak-anak di apa namanya diberikan pemahaman dulu apa sih suara demokrasi, kemudian demokrasi di Indonesia itu seperti apa, kemudian bagaimana bentuk demokrasi di dalam kaitannya dengan sekolah, dengan lingkungan sekolah itu seperti apa gitu, Bu. Oke. Ada nggak penilaian dalam P5 nih, Bu? Ada Penilaiannya nih ke ada. Bu, ada Seperti apa setiap. penilaiannya kalau Oke. Yang bisa dilakukan secara berkelompok maupun secara individual, Bu. Jadi karena kan di dalam P5 juga nanti akan ada raport P5. Itu memang ada khusus raport P5-nya. Jadi setiap siswa itu juga apa namanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang menjadi tim dalam P5. Biasanya mengerjakan tugas ya sesuai dengan tema yang dipelajari pada saat itu. Oke, cukup untuk P5-nya. Sekarang kita ke PTK, Bu Desa. Kemarin kan sudah menyusun proposal, Ibu ya. Proposal PTK-nya Oke, Ibu, judulnya apa, Ibu? judulnya peningkatan hasil belajar siswa melalui metode STAT, yaitu Student Team Achievement Division, dengan berbantuan word wall terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Ya, variabel terikat yang Ibu ukur dalam PTK ini kan apa? Variabel terikatnya adalah eh, apa namanya peningkat adalah ini Bu, apa namanya peningkatan hasil belajarnya nih ke Bu. Peningkatan hasil belajar. Nah, instrumen yang Ibu akan gunakan dalam PTK itu apa, Bu? Instrumen yang akan digunakan yang pertama observasi, kemudian yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga itu kuesioner, Bu. Oke. Kalau hasil belajar, Ibu menggunakan lembar observasi, kira-kira apa yang diamati dari siswanya? Kalau observasi itu yang saya amati adalah apa namanya apa namanya nilai yang sebelum mereka nilai yang mereka dapatkan selama mereka istilahnya gimana ya Bu? Nilai yang di nilai yang sudah mereka dapatkan gitu Bu. Maksudnya yang melakukan observasi dulu, menanyakan nilai-nilai mereka itu tuntas tidak, kemudian memenuhi KKTP tidak gitu. Nah itu. Kalau wawancaranya, Bu, hasil belajar diukur dengan wawancara, siapa yang diwawancarai? Yang saya wawancarai guru mata pelajaran agama Hindu Bu. Oke, guru mata Ye, pelajaran. Kemudian ye, terakhir tadi kuesioner, Bu ya. Nah, ye. kuesioner ini diberikan kepada siapa? Pada siswa Bu. Pada siswa. Apa isi Ye. kuesionernya, Ibu? Isinya nanti salah satunya adalah apakah metode STAT ini yang berbantuan WordWall ini mampu untuk meningkatkan apa namanya eh, meningkatkan hasil belajar siswa, gitu, Bu. Oke. Baik, cukup Ibu ya. Ye. Untuk sesi wawancaranya, yang cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti ujian dengan baik. Kita akhiri ujian pada pagi hari ini dengan mengaturkan para besanti. Om Santi 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 Om. Demikian video ujian komprehensif dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.